Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala innal muttaqina mafaza. Al-ayah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama mengkaji salah satu kitab yang masyhur, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ini semuanya merupakan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak banyak orang yang punya kesehatan, punya kesempatan, punya waktu luang yang banyak. Hanya sedikit yang mampu digunakan untuk menuntut ilmu, khususnya adalah ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang senantiasa menjaga dakwah beliau, dan orang-orang yang senantiasa menjaga hadis-hadis beliau lewat tulisan-tulisan kitab-kitab hadis yang sudah sangat masyhur. Jadi sejak zaman Nabi itu, hadisnya Nabi itu tidak dibukukan. Pada saat itu ketika Nabi masih hidup, dan setelah Nabi meninggal dunia, orang itu fokus untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai mushaf yang utuh. Fokusnya masih membukukan Al-Quran sampai pada masa Khalifah Utsmani. Jauh setelah Khulafaur Rasyidin, barulah ada kitab namanya Al-Muwatta Imam Malik. Itu salah satu kitab hadis pertama. Jadi jauh setelah Rasulullah meninggal, baru hadis itu ditulis oleh ulama-ulama ahli hadis dan dibukukan sampai kemudian dicetak sampai beredar di Indonesia ini. Itu luar biasanya para ulama ahli hadis. Maka tidak heran sebelum ada kitab hadis, para ulama menghafal hadis dengan hafalan yang luar biasa. Belum ada rekaman, belum ada kitab tulisan yang utuh, maka para ulama menghafal. Bahkan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat itu menghafal 1 juta hadis. Panjenengan bisa bayangkan 1 juta hadis Imam Ahmad. Beliau menulis hadis namanya Musnad Ahmad, kitabnya yang sudah sangat masyhur sampai sekarang ini. Contoh lagi Imam Bukhari, yang negara asalnya adalah Uni Soviet sebelum pisah dengan kawan-kawannya, itu keliling sampai Arab Saudi. Bayangkan perjalanannya berapa ribu kilometer dari Uni Soviet ke Jazirah Arab, hanya untuk mengumpulkan hadis kemudian ditulis di dalam kitab yang beliau
punya dan itu sangat masyhur, namanya Sahih Bukhari. Jadi hadis itu dicari, ya, dicari oleh beberapa ulama. Pergi, jenengan punya berapa hadis, ditulis oleh Imam Bukhari. Pergi lagi ke negara lain, punya berapa hadis, ditulis lagi, sampai kemudian menjadi satu buku yang sangat masyhur di umat Islam, yaitu kitab Sahih Bukhari, salah satu kitab terbaik setelah Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam di bab tentang kebaikan dan menjaga hubungan sosial kemasyarakatan, atau babul bir wasilah. Pada hadis yang selanjutnya saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta marqatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahuma Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Muhammad yang kemarin profilnya sudah saya sampaikan, yaitu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau beberapa panjenengan masih ingat, ini meriwayatkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha. Idza tabakhta, apabila kalian itu masak, marqatan, masakan daging yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan perhatikan atau bagikan kepada tetanggamu. Ini hadis yang menyampaikan tentu Rasulullah Muhammad SAW yang langsung didengar oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini adalah perintah untuk kita sebagai umat Islam yang punya tetangga untuk termotivasi memberikan makanan kepada tetangga kita, ya, makanan. Meskipun hadisnya adalah fa'akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, tapi nggih mosok kok yang diparingi kok kuahe mawon nggih. Marqotan itu apa? Masakan daging yang berkuah, itu marqotun bahasa Arabnya. Ya kalau di kita ini apa? Tongseng, sop daging, dan macam-macam. Ya, jadi campuran antara hal yang berkuah yang di dalamnya ada dagingnya, ya, itu bahasa Arabnya marqotun. Ya, marqotun. Kalau makrunah, nah itu beda lagi nanti. Hadis ini adalah menjelaskan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sangat mementingkan urusan tetangganya dibandingkan urusan dia sendiri. Rasulullah Muhammad punya sifat namanya harithun alaikum. Nabi Muhammad selalu menjadikan orang lain itu harus lebih maju daripada dirinya. Ini sifat yang hari ini sangat mahal ditemukan. Jadi Nabi Muhammad itu selalu harithun alaikum. Bagaimana lingkungan sekitarnya, tetangganya, keluarganya itu bisa lebih maju daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Ekonominya harus lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Kalau bisa ilmunya harus lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Status ekonominya harus lebih baik daripada Nabi Muhammad. Itu prinsip hidup Nabi Muhammad yang pada saat ini prinsip itu sudah sangat-sangat langka. Jarang orang yang pengen tetangganya harus lebih maju daripada saya. Hanya berapa orang yang mempunyai sifat seperti itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ya, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
Nabi Muhammad suka memaafkan orang-orang yang mempunyai salah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minin raufur rahim. Dia mudah memberikan maaf sekaligus menyayangi orang-orang lain. Ini sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis ini hadirin jamaah sekalian. Dulu pernah kami sampaikan bab tentang adab makan. Bab tentang adab makan, kalau panjenengan masih ingat. Makanan di dalam Islam sekali lagi punya derajat yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah ketika membahas tentang sedekah, kebanyakan Nabi Muhammad membahas sedekah yang hubungannya dengan makanan. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu hijrah di kota Madinah, pesan Nabi pertama yang disampaikan adalah aqimus shalah wa it'amut ta'am. Bayangkan, Nabi Muhammad pertama hijrah, yang disampaikan bukan sholat terus puasa, tidak. Puasa belum ada syariatnya pada saat itu. Nabi Muhammad tidak mengatakan sholat kemudian hajilah, tidak. Sholat kemudian zakatlah, tidak. Tapi kerjakan sholat, kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am, bagilah makanan kepada orang-orang di sekitarmu. Ini menandakan membagikan makanan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, itu memiliki nilai pahala yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Maka ini sekaligus menjadi motivasi kita, ya, bagaimana menjaga perasaan tetangganya. Ini kalau hadis ini diterapkan di zaman sekarang, kita masak, baunya kira-kira pripun ibu-ibu? Menyengat, ya. Kemudian bau itu dicium oleh tetangga kita. Kira-kira perasaan tetangga kita bagaimana ketika mendapatkan bau tersebut? Ya, pasti napa nggih, menggugah selera makan. Akhirnya orang yang tergugah selera makannya, dia akan pengen makan. Itu kalau tidak dituruti, nah, bisa jadi kecewa, bisa jadi ditumpahkan ke hal-hal yang lain, bisa juga ghibah kepada orang lain. Gara-gara dia mencium bau makanan dan tidak tahu makanan itu apa dan itu dari siapa. Maka untuk menghindari hal-hal negatif ini, Nabi Muhammad menyampaikan fa'akfir ma'aha, perbanyaklah masakan tersebut, kemudian bagikan kepada tetangga-tetangga. Nah, ini makan. Kenapa? Karena alladzi at'amahum min ju'. Semua makanan yang kita nikmati, yang kita dapatkan, itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanan itu asalnya dari Allah, maka Allah di dalam Islam sudah mengatur bagaimana makanan itu bisa menjadi berkah dan tidak menjadi berkah. Jadi makanan itu yang halal juga bisa tidak berkah, gara-gara adab kita terhadap makanan salah. Nah, jadi makanan itu ada halal, ada haram. Kalau makanan haram sudah tidak mungkin berkah. Tapi makanan yang halal di dalam Islam itu bisa berpotensi berkah, bisa berpotensi tidak berkah. Ya, tergantung bagaimana kita mengatur makanan tersebut. Dan salah satu cara agar makanan kita berkah adalah sering dalam membagikan makanan seperti perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makanan sangat tinggi di dalam Islam makanan. Ya, sering saya sampaikan bahwa raja butuh makan, rakyat juga butuh makan.
Manusia butuh makan, hewan juga butuh makan. Bukan hanya makanan yang diberikan kepada manusia saja yang mendapatkan pahala besar dari Allah. Makanan yang diberikan kepada hewan pun di dalam Islam dinilai sebagai apa? Sedekah. Ya. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasul, kullu ta'am lil bahimah sedekah. Semua makanan, baik itu makanan yang bekas maupun tidak bekas, yang basi maupun belum basi, jika itu dikasihkan kepada hewan ternak, maka hal tersebut bisa menjadi sedekah. Kenapa? Karena makanan derajatnya sangat tinggi di dalam Islam. Jangan sampai terbuang. Ya, itu. Bukan hanya itu. Bahkan para petani pun jika ada hama yang memakan tumbuhan tanamannya, hal tersebut dinilai sebagai sedekah juga. Hadisnya sahih, Rasul yang menerangkan tentang hal itu. Ya, maka tidak bisa dibayangkan Bang, berapa itu pahala yang dihasilkan oleh para petani jika ikhlas. Ya, bukan semuanya, kalau semuanya gagal panen Bang. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan pekerjaan terbaik yang berpotensi mendapatkan pahala terbanyak adalah petani. Karena dia tidak merasa sedekah, tapi dia dinilai sedekah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena makhluk-makhluknya Allah makan dari tanaman yang dia tanam. Ya. Ini motivasi bagi kita semuanya untuk lebih sering membagikan makanan kepada siapapun. Tidak pilih kasih dalam membagikan makanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Walimah itu acara pernikahan. Kenapa acara pernikahan itu makanannya adalah makanan yang paling buruk? Nabi Muhammad memberikan penjelasan, andaikan dalam acara walimah itu yang diundang adalah hanya orang-orang yang status sosialnya tinggi, yang miskin dipinggirkan. Yang diundang di dalam acara tersebut, acara nikahan, hanya teman-teman yang kaya saja. Itu kata Nabi adalah syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Maka tidak pilih dalam memberikan makanan. Karena semua makanan itu datangnya dari Allah, tetangga kita adalah makhluknya Allah, maka tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan makanan. Ya. Itu. Kemudian ini orang yang memberikan makanan. Lantas bagaimana jika status kita adalah orang yang menerima makanan? Apakah dalam Islam boleh menolak pemberian makanan? Boleh betul Pak? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW karena Umar pernah menolak makanan pemberian Nabi Muhammad SAW. Padahal niatnya Umar itu baik. Ya. Namanya Umar bin Khattab, mendapatkan makanan dari Nabi, kita bisa bayangkan. Ya. Umar bin Khattab yang punya sifat warok, punya sifat zuhud, sungkan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu Umar tidak membutuhkan makanan, Umar berkecukupan dalam hidupnya, Umar menolak pemberian dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan menolak pemberian berupa makanan ini adalah termasuk dalam akhlakul madmumah, akhlak yang sangat tercela. Apalagi orang yang memberikan makanan itu datang ke rumah kita. Ya, itu ya, jangan sampai kita menolak pemberian orang lain yang datang ke rumah kita dengan membawa makanan untuk dihadiahkan kepada kita. Ya.
Tidak boleh menolak satu. Yang kedua, setelah kita menerima makanan dari tetangga kita, bagaimana sikap kita? Ternyata adab dalam menerima makanan dari tetangga itu juga sudah diatur di dalam Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu." Barang siapa yang didatangi seseorang, kemudian orang tersebut membawa kebaikan, dia bisa membawa makanan, membawa barang hadiah untukmu, maka falyujzi'hu, maka balaslah kebaikan orang tersebut. Yang pertama adalah kita menerimanya, yang kedua adalah kita membalas pemberian orang yang sudah memberikan kita, khususnya adalah makanan. Tidak di waktu itu, tetapi bisa jadi di hari berikutnya kita balas pemberian orang yang sudah memberikan hadiah kita berupa makanan, kita balas. Fa'illam yujzi'hu falyuthni alaihi. Apabila kita tidak bisa membalasnya, bagaimana solusi yang diberikan di dalam Islam? Nabi Muhammad menyampaikan, fa'innahu idza athna alaihi faqad syakarahu. Sudah diterima makanan tersebut, kita berupaya untuk membalasnya, tapi kita tidak punya kemampuan untuk membalas pemberian orang tersebut, maka solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah ucapkan terima kasih. Kira-kira cukup mboten Pak hanya dengan mengucapkan terima kasih ketika ada orang memberikan makanan kepada kita? Ternyata di dalam Islam belum cukup. Yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih. Yang kedua, fa'illam tajidu fad'ulah. Ini kunci akhir yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain mengucapkan terima kasih, maka tutuplah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ya'lama an qad kafaktumuhu. Berdoa sesuai dengan pemberian dari orang tersebut. Kalau pemberiannya itu semakin mahal nilainya, maka doa yang kita berikan harus semakin banyak. Nah, kita kan seneng nih kalau ya meskipun kita tidak meminta imbalan dari orang tersebut, tapi kalau orang tersebut memberikan doa kepada kita, insya Allah kita seneng. Apalagi doanya banyak. Didoakan supaya sehat, rizkinya lancar, dan lain sebagainya. Itu cara adab kita menerima makanan dari orang lain. Kita bisa membayangkan Islam diatur sedemikian rupa, khususnya bab tentang makan. Makanan itu salah satu bab dalam kitab itu ada khusus bab yang membahas tentang makan Nabi Muhammad SAW. Syama'ilun Nabi, salah satu kitabnya. Itu disertakan juga bagaimana lauknya Nabi, bagaimana Nabi menghargai makanan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, andai kata saya itu diberikan oleh orang lain, dia mengantar ke rumah saya dan dia membawa bagian kaki kambing yang paling bawah. Ini batu kurban ini, insya Allah panjenengan bisa membayangkan bagian kaki kambing yang paling bawah. Nah, kenapa Pak? Kukunya kambing dong. Ya. Yang itu hampir tidak bisa dimakan. Nabi Muhammad menyampaikan, saya faqabiltu, saya akan menerima dengan sungguh-sungguh dan saya akan mencoba memakannya semampu saya. Bayangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menolak pemberian makanan dari orang lain. Nah, maka pertanyaan muncul,
bagaimana hukumnya kalau yang memberikan makanan itu adalah non-muslim? Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah mendapatkan makanan dari non-muslim? Kira-kira pernah nggak? Pernah. Nabi Muhammad hidupnya sangat variatif dengan lingkungannya. Ada yang musyrik, ada yang Yahudi, lain-lain macam-macam. Dan dalam hadis yang terkenal, Rasulullah SAW pernah mendapatkan pemberian dari orang lain yang orang itu adalah wanita Yahudi. Pemberiannya berupa kambing bakar. Kambing apa? Kambing bakar. Kambing yang dipanaskan dalam metode Arab itu. Ada metode pemanasan yang di Arab itu kan dimasukkan ke dalam tanah kemudian dibungkus aluminium foil kalau sekarang. Ya, kambing guling. Nabi Muhammad diberikan hadiah itu. Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi ini sudah pasti ahlul kitab. Dia penganut ajaran Taurat, kitabnya Nabi Musa, yang harusnya pada saat itu orang ahlul kitab ya pasti dikatakan sebagai non-muslim. Karena kitab Tauratnya Nabi Musa sudah tidak terpakai lagi, apalagi sudah ada kitab Injilnya Nabi Isa, apalagi sudah ditutup dengan Al-Quran. Ya, maka ini bisa dijadikan dalil bahwasanya mendapatkan makanan dari non-muslim itu hukumnya boleh untuk dimakan, tapi para ulama memberikan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama adalah hukum zahirnya berlaku. Hukum zahir itu panjenengan bisa melihat makanan itu kira-kira halal atau haram. Kalau kita yakin pemberian dari non-muslim itu secara zahir adalah halal, maka pemberian non-muslim itu boleh kita makan. Tapi hukum zahir juga berlaku. Kalau makanan dari non-muslim itu sudah terbukti dan kita bisa lihat itu buktinya memang haram, maka tidak boleh dimakan. Dan insya Allah kalau yang memberi ini tetangga sudah percaya. Ya. Bahkan di surat Al-Maidah itu sesembelihannya orang ahlul kitab itu boleh dimakan di dalam Islam. Tapi Aisyah radhiyallahu an memberikan pengecualian. Ada makanan yang itu halal dari non-muslim yang tidak boleh kita makan dan tidak boleh kita terima, yaitu pemberian berupa daging untuk menghormati acara hari raya mereka. Nggih. Ini bisa dipahami nggih? Artinya misalkan ada orang non-muslim, agamanya apapun itu selagi itu non-muslim, dia punya ritual khusus, dia menyembelih sesuatu untuk ritual itu, maka jika dagingnya dihadiahkan kepada kita, kita tidak boleh menerima dan memakannya. Karena apa? Karena haram. Sesuatu yang tidak disembelih karena Allah, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, kadang kan beberapa agama ada ya Pak, ya, dengan menyembelih sesuatu untuk sesuatu, ya, misalkan kerbau, ya, misalkan sapi, tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dagingnya itu diambil, dimasak dengan cara yang halal pun, kalau itu dihadiahkan kepada orang Islam, tidak boleh memakannya. Jumhur ulama sepakat akan kasus seperti ini. Ini kita perlu hati-hati. Karena memang dasar muamalah dengan orang non-muslim itu hukumnya boleh. Haram muamalah dengan non-muslim jika hal tersebut merugikan umat Islam. Ya, panjenengan jual beli, utang piutang dengan non-muslim.
membeli makanan non muslim selagi itu halal dan panjenengan bisa pastikan itu halal, maka tidak masalah. Tetapi kalau kita berhubungan dengan non muslim kemudian itu merugikan Islam dan kita membanggakan orang non muslim khusus untuk agamanya, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, maka hal tersebut dilarang. Loyalitas berlebihan kepada non muslim itu dilarang. Kita agungkan agama mereka. Betul, disalib itu betul, meskipun kita Islam. Nabi Isa itu Yesus dan lain sebagainya. Lah, hal tersebut itu seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan ayat 8. Ya, terlalu loyal terhadap non muslim itu tidak boleh. Ya. Nah, inilah hadirin jamaah sekalian, ya, tentang membagikan makanan kepada tetangganya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, misalkan saya itu punya satu makanan, satu butir kurma misalkan. Kemudian saya punya dua tetangga, kanan dan kiri. Siapa yang saya harus kasih? Kurma ini untuk tetangga saya yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Bagaimana kriteria dalam memilih tetangga terdekat untuk diberikan makanan?" Kira-kira kalau panjenengan di posisi seperti itu, siapa tetangga yang panjenengan berikan? Panjenengan punya satu box makanan yang harus panjenengan hadiahkan karena di rumah sudah tidak dimakan lagi, panjenengan harus berikan kepada orang lain di sekitar. Kira-kira tetangga mana yang panjenengan pilih untuk diberikan makanan? Iya, membutuhkan, bagi dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagaimana menilai tetangga yang itu paling dekat dengan kita, yang harus kita prioritaskan untuk dibagikan makanan. Caranya adalah undur ila abwabiha, lihat pintu rumahnya. Ya. Babu baitiha aqrabu min baitika. Cari yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Itulah tetangga yang harus diprioritaskan untuk diberikan hadiah. Kalau misalkan hadiahnya ada satu. Nah, ini tetangga yang diprioritaskan untuk dibagikan makanan. Misalkan makanannya ada satu, ya, kalau ada banyak ya semuanya dikasih. Tapi biasanya kan makanan kan cuma ada satu, hadiah cuma ada satu. Misalkan panjenengan mendapatkan dari mana ada makanan kemudian tersisa satu, ya, siapa yang saya beri ini? Cari yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Kenapa seperti itu? Karena orang yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita, orang yang paling banyak mengetahui tentang aktivitas dan aib kita. Nah, luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Semua pertanyaan ada solusinya. Dan Islam sudah mengatur dengan detail cara untuk menghormati tetangga kita. Siapa yang harus diprioritaskan, ya, siapa yang harus lebih duluan diberikan makanan. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian apa keistimewaan orang yang suka membagikan makanan di dalam Islam? Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayyul islami khairu? Ayyul islami khair? Ya. Ya Rasul, agama Islam itu cara menjalaninya dengan cara yang baik itu seperti apa? Agama Islam itu maunya seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, cara menjalankan agama Islam yang paling baik dan sangat sederhana adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Cara menjalankan agama ini dengan cara yang sederhana, tapi cara itu merupakan cara terbaik adalah membagi makanan dan mengucapkan salam. Berarti dua amalan ini merupakan salah satu amalan prioritas, yang amalan itu ringan tapi pahalanya besar. Berkali-kali Nabi Muhammad sampaikan pentingnya untuk membagikan makanan. Di sebuah hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim, bahkan disahihkan oleh keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa membagikan makanan. Membagikan makanan. Ya, banyak orang bisa umroh, bisa sholat tahajud, banyak. Tetapi jarang orang yang bisa konsisten memberikan makanan kepada orang lain. Umroh itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sholat juga apa? Atau sholat itu apa kemudian orang lain melihat kita sholat terus senang, terus mendapatkan semangat hidup, kemudian bermanfaat untuk orang lain? Tidak. Sholat itu murni hablum minallah. Tapi untuk membagikan makanan itu adalah bukti kalau kita adalah hablum minan nas. Jadi hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Maka sholat dan zakat di dalam Al-Quran itu hampir bergandengan terus. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Ya, tuqimunas shalah wa tu'tunaz zakah. Aqimus shalah wa itaiz zakah. Terus bergandengan. Karena untuk membuktikan kalau sholat itu hablum minallah, tapi jangan lupa hablum minan nas, bagi zakat kita. Meskipun di dalam Islam pemberian juga tidak hanya zakat. Ada zakat, ada hibah, ada sedekah, ada wakaf, ada infak, ada wasiat, ada warisan, dan lain sebagainya. Dan semua ada porsinya masing-masing. Dan memberikan makanan kepada tetangga itu bisa bernilai sedekah, bisa bernilai hadiah. Sedekah kalau yang dibagikan adalah status sosialnya lebih rendah daripada kita. Orang miskin, orangnya yang lebih miskin daripada kita, itu kita berikan makanan, berarti niat kita untuk sedekah. Tapi kalau orang tetangga kita misalkan status sosialnya lebih tinggi daripada kita, ya berarti kita memberikan hadiah. Itu nggih. Dan kalau sedekah itu lebih baik untuk menyembunyikan apa? Nama. Tapi kalau hadiah disunahkan untuk menyebut nama. Khususnya untuk saudara. Pokoknya kalau hadiah di dalam Islam bedanya dengan sedekah adalah kalau hadiah itu ada sebabnya, penghargaan untuk nilai kasih sayang, dan juga untuk menyebut nama, pemberian dari siapa. Ya. Supaya apa? Supaya terjalin ikatan tali silaturahim kasih sayang. Ya. Maka kalau kita memberikan hadiah orang lain, disebutkan ini dari saya, disebutkan hadiah. Tapi kalau sedekah, infak itu lebih baik untuk tidak memunculkan nama. Ya. Tapi di kondisi tertentu ya ada sedekah yang harus menampakkan nama juga ada. Ya. Tapi kalau hadiah sebisa mungkin untuk memberikan nama itu dari saya. Misalkan ada pernikahan, panjenengan memberikan hadiah untuk orang yang sudah menikah itu, ya jangan tanpa nama,
dikasih nama, karena itu statusnya adalah hadiah. Ini dari saya, kemudian didoakan barakallahu lakuma dan seterusnya. Ya, memberikan hadiah kepada keluarga juga seperti itu. Tiba-tiba transfer 500.000 misalkan, tidak tahu dari siapa. Sampaikan setelah transfer, ini dari saya untuk hadiah kepada panjenengan misalkan, supaya ada pengikat tali kasih sayang. Nah, itu bedanya antara hadiah dan sedekah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.